wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Purworejo 1 Kecamatan Bojong tahun 2024. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala SD Negeri Purworejo 1. 3. Paparan diseminasi oleh Bapak Tri Utomo selaku calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Bojonegoro. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, doa. Dan keenam, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Mari kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan Bapak Kepala SD Negeri Purworejo 1 kepada Bapak Mohsahli SPDSD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Ibu Guru SD Purworejo 1, maka kita pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, sehingga dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif di SDN Purworejo 1 Kecamatan Bojong dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita tujuan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada hari ini, pada siang hari ini kita masih diberi negara sehat sehingga dapat menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Bapak Tri Utomo dalam keadaan sehat walafiat, tidak pernah suatu apapun. Kemudian kedua kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Tri Utomo yang telah mempersiapkan acara sedemikian rupa ini sehingga dapat menghadiri pada acara ini, sehingga dapat menimba ilmu apa yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Utomo sekarang ini, anak Bapak Ibu. Kemudian kami sampaikan pula juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian juga sibuk mengoreksi hasil ulangan ASAP tahun 2023-2024. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula pada Bapak Ibu sekalian, yang mana pada hari ini acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Purworejo 1 Kecamatan Bojong dapat berjalan baik, dapat berjalan normal, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SDN Purworejo 1 ini. Demikian tadi sambutan saya, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi ini, sambutan ini, kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang ketiga, paparan diseminasi oleh Bapak Tri Utomo selaku calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Bojonegoro, dipersilakan. Monggo Pak Tri.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Tulung B1, Bapak Muhammad Sandi SPDSD yang hormati, Bapak Ibu guru pengajar pendidik SDN Tulung B1 yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif yang kami selenggarakan di SDN Tulungrejo ini dengan keadaan sehat. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Semoga kita kelak diakui umatnya dan mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini kami akan memaparkan diseminasi budaya positif yang kami kerjakan, terutama yang kami lakukan di SDN Tulungrejo. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tujuan dari diseminasi atau budaya positif ini adalah mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman, nyaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, juga dapat berkesempatan untuk memberikan pemahaman pengalaman kepada Bapak Ibu guru di sekitar. Kemarin dalam pendampingan tidak membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemarin juga sudah membahas tentang semboyan, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa suswuri handayani. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih pentingnya budaya positif? Nah, di sini berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan, yaitu lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak dan pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan, terutama pasal 12 ya. Ini adalah pentingnya budaya positif itu dilaksanakan di sekolah ya. Nah, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang pertama interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Kemudian yang terakhir, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat. Nah, di sini Bapak Ibu ya, sesuai dengan bakat dan minat serta perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ini di sini menekankan pada minat dan bakat peserta didik. Nah, di sini untuk budaya positif itu apa? Yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu, tujuan dari budaya positif yaitu menekankan pada keberpihakan kepada murid di dalam pembelajaran. Di sini. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, dia mengumpamakan sekolah itu sebagai ladang, tempat persemian bibit. Nah, agar bibit tersebut bisa berkembang dengan
maksimal, maka petani di sini dapat memperbaiki yang pertama itu kondisi tanahnya, ya, dengan memelihara bibit tanamannya tersebut. Kemudian apabila kurang subur, dia memberikan pupuk, air, atau bisa membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman tersebut. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ada lagi, sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, ya, sehingga guru itu harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Di sini ya kita garis bawahi, yaitu menyenangkan dan menjaga serta melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian karakter murid itu akan tumbuh baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang digadang-gadangkan oleh pemerintah pada saat ini. Ya, di dalam istilahnya Ki Hajar Dewantara itu di dalam pembelajaran mengistilahkan sebagai among siswa, ya, mengamong. Nah, di sini salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal yang mempunyai profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif. Di sini ya Bapak Ibu guru mengusahakan atau membangun budaya positif yang berpihak pada murid, kemudian membangun keyakinan kelas atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Di dalam mewujudkan budaya positif di sini perlu dilakukannya disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu ya, salah satu cara kita guru sebagai pendidik untuk tumbuh maksimal, siswa belajar secara maksimal sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu ya ini membangun budaya positif. Nah, budaya positif di sini bisa terlaksana dengan adanya disiplin positif. Tadi kalau budaya positif itu nilai-nilai atau keyakinan dari siswa atau Bapak Ibu guru ya. Kemudian kalau di sini bisa tumbuh berkembang itu dilakukan dengan cara disiplin positif. Nah, di sini kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, di sini ada struktur beragam teori kontrol dan teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di sini mengibaratkan bahwa di sini kita jelaskan satu persatu bahwa teori teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, perhatikan. Yang pertama, tujuan dari disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini mempunyai tujuan, yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai etika yang dipercayai. Mohon maaf itu salah ketik Bapak Ibu ya. Nah, menanamkan motivasi. Nah, di sini kita tekankan bahwa memotivasi siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, di sini tujuan dari disiplin positifnya ya, menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai. Nah, kita sekarang ada pertanyaan, apakah makna disiplin? Ya, Bapak Ibu banyak sekali yang memaknai bahwa disiplin itu harus mentaati aturan. Bila mana tidak melakukan aturan itu akan kena hukuman. Nah, banyak sekali Bapak Ibu yang berpendapat
Demikian. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, apakah makna disiplin? Nah, disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disiplina yang arti itu belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dari murid. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi banyak yang memaknai bahwa disiplin itu suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan dan kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Jadi, nah, di sini Yahya Dewantara juga memaknai bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya atau berasal dari luar. Juga ada istilahnya, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat memerintah dirinya sendiri. Nah, ini ada yang berpendapat lain itu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Ini makna yang disiplin tadi ya. Nah, untuk menerapkan disiplin ini ya, tadi sudah dari awal sudah menerapkan nilai-nilai yang kita hargai lah. Nilai-nilai di sini kebijakan atau sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai. Nah, yang nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia itu tadi sudah saya bilang, sudah dibahas dari awal bahwa harus berpedoman pada profil pelajar Pancasila yang isinya yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai setiap anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa. Bapak Ibu, kenapa kok beriman dan bertakwa itu paling atas? Bahwa untuk orang itu beriman dan bertakwa, mempunyai iman dan takwa, insya Allah untuk profil yang lain mandiri bernarasi itu juga akan tumbuh dengan sendiri. Itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah? Yang pertama, fokus pada kesehatan mental setiap orang. Yang kedua, ciptakan komunikasi yang efektif. Kemudian, tanamkan toleransi dalam organisasi. Yang keempat, nilai siswa secara objektif, Bapak Ibu ya. Kemudian mewujudkan kesetaraan di kelas, maksudnya sama, memotivasi siswa dan tunjukkan apresiasi Anda juga keseriusan Anda di dalam lomba ya. Nah, di sini Bapak Ibu kesimpulannya bahwa
murid yang memiliki disiplin positif itu akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian, sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing. Tugas kita itu adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Di sini Bapak Ibu, siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Kemudian, salah satu langkah dalam menerapkan budaya positif, disiplin positif adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas, bukan istilahnya peraturan kelas, tapi di sini adalah kesepakatan kelas, ya. Nah, untuk kesepakatan kelas yang efektif ini dapat membantu pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekankan. Nah, ini ya. Nah, kemudian kesepakatan kelas ini berisi beberapa aturan yang membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru, ya tidak berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap pengajar. Nah, kesepakatan ini disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas, bahwa kesepakatan kelas itu kita susun berdasarkan kebutuhan siswa. Yang menyusun siapa di sini? Semua warga kelas. Di sini kita diberikan, semua warga kelas itu diberikan hak untuk berpendapat sekiranya apa yang akan dituangkan di dalam kesepakatan kelas tersebut. Ya, di sini guru hanya bersifat membimbingnya. Ya, lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang tadi sudah berbicara tentang hukuman. Apa? Disiplin positif itu ada yang mengkaitkan dengan hukuman, sanksi ataupun hukuman. Nah, di sini sekarang kita akan belajar tentang teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, apa itu restitusi kita bahas nanti ya. Nah, sebagai guru, saat Anda hadir mengajar di dalam kelas tepat waktu, nah, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa semua orang di dalam melakukan suatu kegiatan, aktivitas apapun, itu pasti ada motivasi. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, Bapak Ibu bisa menjawab di dalam benak diri Anda sejujur-jujurnya di sini. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di dalam kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, ini ada pernyataan seperti itu. Lanjutlah. Ada pertanyaan masih, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur atasan? Oh, saya budal pagi supaya tidak ditegur Bapak Kepala Sekolah atasan kita. Ada juga,
Anda ingin mendapat pujian atau penghargaan. Terus ada yang ketiga, apakah Anda ingin menghargai waktu diri sendiri sebagai guru yang menjadi panutan anak didik? Ya, di situ ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, karena tidak ingin ditegur oleh atasan. Yang kedua itu biar mendapat pujian ataupun penghargaan. Terus apakah Anda itu menghargai waktu? Karena kita guru itu sebagai pendidik, ada istilah guru itu digugulan ditiru, maka Bapak Ibu guru punya inisiatif berangkat lebih awal. Ini ya. Nah, Bapak Ibu, manakah motivasi yang kuat yang mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi 2 atau 3? Ya, Bapak Ibu di sini bisa menjawab ataupun direnggang-renggang dalam hati, oh saya yang ini, sehingga dari pertanyaan tadi kita bisa proses ataupun bisa untuk lebih baik lagi. Nah, di sini kita akan belajar tentang teori perilaku manusia. Yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, di sini pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini motivasi berasal dari eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan tadi, penghargaan dari orang lain atau institusi. Nah, ada pertanyaannya gini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, sesuatu tadi, aktivitas tadi, ya, apakah berasal dari diri Bapak Ibu sendiri atau dari luar? Kalau yang pertama tadi itu motivasinya itu dari eksternal, luar, mengharapkan, karena wedi, karena takut ditegur atasan. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal lagi, ingin mendapatkan pujian ataupun bahkan imbalan, itu eksternal. Kemudian yang ketiga tadi, untuk menghargai diri sendiri, ya, menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi dari dalam diri ataupun kesadaran kita untuk istilahnya berdisiplin secara positif. Ada istilah eksternal dan internal. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Ini Ki Hajar Dewantara, judulnya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima. Ini. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa lihat di dalam bagian ada identitas gagal dan sukses. Tadi kita bicara pada disiplin. Nah, kemudian identitas gagalnya yaitu hukuman. Itu bersifat suatu yang menyakitkan. Kemudian untuk identitas suksesnya, konsekuensi. Tadi kita bicara tentang disiplin. Disiplin itu konsekuensi dan restitusi, ya, suatu yang harus terjadi. Kalau sifat dari restitusi itu adalah pilihan. Untuk identitas gagal yang kedua, hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid anak dalam waktu atau jangka yang pendek.
Untuk restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka yang panjang. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian hukuman itu sebagai korban tidak mendapat keadilan, kemudian konsekuensi itu korban tapi bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Ini ya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada beberapa definisi operasional tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kalau konsekuensi itu sudah terencana karena kita sudah membuat kesepakatan kelas tadi bahwa bila tidak melanggar ini konsekuensinya apa, itu tadi sudah dibahas ya. Sudah terencana atau disepakati atau sudah dibahas dan disepakati guru bersama murid. Kemudian kalau hukuman bersifat satu arah, berasal dari guru, siswa hanya menerima tanpa melalui kesepakatan. Kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman bersifat fisik atau psikis, anak disakiti oleh perbuatan ataupun biasanya itu perkataan di sini. Kemudian kalau konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya terlambat datang sekolah karena pada waktu itu pelajaran olahraga. Bapak Ibu konsekuensinya apa? Menyuruh anak lari 1 kali keliling lapangan. Itu ada kaitannya dengan pembelajaran olahraga, maka itu bukan hukuman. Ya, ada keterkaitan dengan pembelajaran. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu perlu kalian ketahui bahwa hukuman dan penghargaan ini mempunyai efek. Ya, dapat didefinisinya adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Ini mempunyai pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Contoh hukuman, hari itu juga melanggar kena hukuman. Nah, anak-anak akan apa? Merasa dia itu tertekan, akhirnya takut, jiwanya gimana gitu ya, jual atau turun. Kemudian penghargaan juga gitu, bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya gini Bapak Ibu bisa katakan bahwa anak umpama peringkat 1 di dalam hafal apa gitu ya, nah, mendapatkan penghargaan. Nah, anak yang istilahnya teman yang lain yang tidak mendapat juara itu akan merasa terhukum. Waduh, saya tidak dapat, akhirnya berkecil hati. Kemudian efek dari penghargaan jangka panjangnya apa? Anak-anak itu mengharapkan, saya harus belajar sungguh-sungguh biar mendapat penghargaan, biar mendapat hadiah. Nah, perasaan seperti itu bukan bersumber pada dirinya, tetapi dia beranggapan aku juara biar dapat penghargaan. Itu biar mendapat hadiah. Nah, bila mana tidak mendapat atau kalah, akhirnya nilai diri dari anak tersebut jatuh. Itu efek dari penghargaan. Juga penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan, nanti ada kecemburuan. Biasanya itu yang anak peringkat pertama atau yang berprestasi dengan tidak itu ada jenjang sosial. Jangan berteman dengan anak yang kurang begitu pintar, itu akan merusak hubungan seperti itu ya. Juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga menurunkan kualitas.
penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan itu menghukum. Maksudnya menghukum di sini karena dia itu merasa sudah mendapat yang dulu, umpama peringkat atau penghargaan di tahun yang lalu, tahun ini tidak dapat, nah akhirnya dia merasa dirinya itu kecil hati, nah itu bisa membuat dia merasa terhukum. Nah, kita belajar tentang apa itu restitusi. Nah, di sini perhatikan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini jadi peneliti bernama Gusen ya. Lanjut, tahapan restitusi yang pertama ini menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu yang untuk mengatasi beberapa kasus yang ada pada anak dengan cara tadi bukan mendapat hukuman, bukan suspensi, tetapi dengan tahapan restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya nanti di belakang kita akan bahas tentang restitusi ya. Nah ini penerapan segitiga restitusi lebih menekankan pada pemecahan masalah dengan cara membangun komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik yang mengalami masalah. Ini Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi, yaitu dengan memecahkan permasalahan yang ditekankan pada cara membangun kita berkomunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik yang memiliki masalah tadi, sehingga komunikasi itu dapat terbangun dengan baik ya. Dengan masalah apa atau murid yang mendapat masalah tadi bisa terselesaikan dengan baik, tidak ada suatu kekecewaan. Nah, ini sekarang Pak, kok ada keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas ini adalah dibuat untuk apa? Istilahnya mengkondisikan siswa di dalam pembelajaran yang ada di dalam kelas, aturan. Nah, di sini ada perkataan, mengapa tidak peraturan saja, kok harus keyakinan? Ya, karena peraturan itu biasanya identik dengan sanksi tadi. Bapak Ibu Mutia bahwa peraturan itu adalah berkaitan dengan sanksi ataupun hukuman. Tetapi keyakinan kelas itu berkaitan dengan konsekuensi ataupun tadi keyakinan yang telah dibuat. Nah ini ada perkataan bahwa mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian pada saat COVID kemarin ada aturan bahwa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter saat pandemi yang kemarin. Kemudian ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan. Nah ini, tadi pernyataan tadi ada kaitannya dengan perbandingan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini ada beberapa perbedaannya ya. Yang pertama untuk peraturan kelas.
peraturan di sini, kembalikan, contoh ya, kembalikan barang ke tempatnya. Itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bertanggung jawab, dapat ditulis bertanggung jawab terhadap barang-barang kelas. Bapak Ibu, untuk peraturan itu biasanya ada kata negatif, ya. Tetapi keyakinan kelas ini untuk kata-kata negatifnya itu sebaiknya dilakukan, tidak dilakukan, gitu ya. Contoh, dilarang mengganggu orang lain. Nah, untuk lebih efisiennya atau dalam keyakinan kelas itu bisa ditulis saling menghormati dengan sesama teman. Kemudian dilarang merokok, menjaga kesehatan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, menjaga keamanan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas itu menghindari kata-kata yang negatif. Gak oleh gitu, jangan ya, dilarang gitu. Ya, kita mengajinya pada umpama kalau melakukan kekerasan itu kan identiknya dengan keamanan. Untuk dilarang merokok itu ada kaitannya dengan kesehatan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah diagram lingkaran tentang budaya positif, bahwa ini ada peraturan kelas. Nah, di sini kemudian itu keyakinan akan membentukkan suatu keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas itu terbentuk, kemudian dia akan menjadikan lingkungan itu positif. Karena keyakinan kelas tadi sudah kondusif, sudah baik, kemudian lingkungannya itu juga akan baik. Kemudian kalau lingkungannya sudah positif, kemudian budaya. Nah, budaya ini kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Ini adalah tujuan kita Bapak Ibu mempelajari tentang budaya positif. Nah, ini cara pembuatan keyakinan kelas. Ya, hendaknya bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas ditulis berupa pertanyaan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan meninjau kembali keyakinan kelas setiap waktu. Ini tujuannya mengenalkan keyakinan kelas pada peserta didik, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, dan membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan sikap disiplin peserta didik. Nah, di sini lanjut tentang kebutuhan dasar manusia di dunia yang berkualitas. Bapak Ibu, bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Ini bertahan hidup Bapak Ibu, kebutuhan bersifat fisiologi untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis lainnya. Ini kasih sayang diterima akan hubungan yang terkoneksi dengan kebutuhan sosial. Penguasaan, ya, pengakuan kemampuan. Nah, ini kebebasan untuk melakukan suatu kebebasan, kemandirian atau memiliki sifat yang otonomi. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, ini dunia. Nah, di dalam tadi segitiga fungsi tadi kita akan belajar ada kaitannya dengan posisi kontrol, bahwa manusia itu memiliki kontrol. Yang pertama, di sini perhatikan, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas kita selama ini.
Ya. Kemudian kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua atasan dalam melakukan kontrol. Nah ini Bapak Ibu, untuk menerapkan disiplin positif ada 5 posisi kontrol pada manusia. Yang pertama itu manusia itu bersifat penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau di sini dan manajer. Nah di sini untuk sifat yang penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih giat lagi. Guru harus yang menerapkan posisi penghukum biasanya itu berkata patuhi aturan. Nah ini kamu selalu saja salah. Nah ini bersikap penghukum. Kemudian di sini adalah membuat orang merasa bersalah. Mohon maaf Bapak Ibu di sini salah. Ini juga ya membuat orang lain ini merasa tidak nyaman, ya merasa bersalah, rendah diri tadi ya dengan kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah itu anak sifat sebagai apa? Mereka langsung bersalah. Barangkali bapak harus memberitahu kamu ya gimana. Coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ya, ini sebagai merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya itu ada hubungan yang baik dengan humor atau tujuan ya untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya itu berkata contoh, ayo bantulah, itu sebagai teman ya, demi bapak ya, ayo ingat bantu bapak, ayo ingat tidak bantu bapak selama ini, dan seperti itu ya. Kemudian hal negatif di sini juga ada hal negatifnya dari sisi teman, yaitu dari posisi teman di sini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Nah ini biasanya hal negatif bapak ibu yang memposisikan sebagai teman di sini ya. Nanti hal negatifnya seperti ini, bila ada kalanya bapak ibu tidak membantu atau tidak bisa memberikan solusi atau membantu siswa, maka siswa atau murid itu akan merasa kecewa. Ya, atau bisa dikatakan murid itu akan bergantung pada gurunya. Posisi yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Di sini memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita sebagai pemantau, ya. Apa yang dipantau? Ya. Aktivitas sikap dari anak itu berdasarkan dari peraturan kelas tadi. Nah ini manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku yang mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ini tadi kita belajar tentang istilahnya posisi kontrol seorang guru. Ini ya Bapak Ibu, pernyataan contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi membuat orang bersalah.
Bagaimana contohnya lagi ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya. Terus kamu selalu orang yang paling terakhir. Nah, selalu paling terakhir ini bersikap menghukum. Nah, ini bagian dari 5 posisi contoh tadi ya. Sekarang kita beralih ke dari solusi. Nah, jika murid melakukan suatu pelanggaran, apakah langkah kita, siapa yang mengingatkan, apakah mereka kita beri hukuman atau kita maafkan saja? Ini ada suatu pernyataan seperti itu. Nah, selama ini kebiasaan kita adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Cenderung kesalahan yang dilakukan itu dilakukan mencari cara dengan cara memperbaikinya. Nah, salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dilakukan melalui segitiga restitusi tadi. Nah, langkahnya ini yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini bagiannya Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian baru meyakinkan keyakinan diri. Nah, kesimpulannya bahwa melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ini Bapak Ibu tentang peran disiplin positif yang bisa saya sampaikan. Diseminasi tentang budaya positif yang saya dengarkan di IDN 1. Sekian dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, tanya jawab tentang paparan diseminasi. Bapak Ibu, monggo kalau ada suatu pertanyaan atau unek-unek dari diri Bapak Ibu, monggo kita belajar bersama. Oh iya, silakan Bu Paling. Pak, saya mau bertanya, bagaimana langkah mengembangkan budaya positif bagi anak didik sehingga benar-benar tertanam pada diri anak? Ya, terima kasih. Bagaimana cara menerapkan budaya positif pada anak didik? Oh ya, Bapak Ibu, kemarin tentunya kita sudah mempunyai visi dan misi dari tujuan sekolah kita. Untuk istilahnya tadi apa yang ditanyakan Bu Paling, menerapkan budaya disiplin. Salah satu cara yaitu dengan istilahnya itu memberikan kegiatan pembiasaan. Ya, Bapak Ibu. Misalnya untuk membiasakan hidup kita itu istilahnya sehat, kita mempunyai program, kita bersama warga sekolah mempunyai visi atau program, misalnya itu senam pagi setiap hari Sabtu atau apa. Itu kita lakukan dengan secara rutin dan kontinu. Jangan istilahnya kalau tidak ada guru olahraganya ini tidak dilakukan, tidak. Tetapi kita lakukan seterusnya, berkontinu, berkelanjutan. Ada lagi misalnya untuk meningkatkan ketakwaan, bisa diadakan itu istilahnya tahlil atau pembacaan Asmaul Husna setiap pagi, ya bisa diadakan, ataupun bisa Bu itu berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu pembelajaran sekolah. Itu juga salah satu cara kita untuk menerapkan disiplin positif.
Ya, ada lagi misalnya kebersihan, meningkatkan kebersihan. Nah, kita adakan kegiatan Jumat bersih. Ya, kita lakukan setiap pagi, kita programkan secara terstruktur, kita istilahnya dibuat istilahnya itu yang bertanggung jawab melakukan suatu kegiatan itu siapa, kemudian ada evaluasi dan tidak lanjutnya. Ya, itu bisa kesimpulannya Bu Balik bisa melalui program pembiasaan ya untuk keimanan dan ketakwaan tadi dengan tahlil, pembacaan yasin, berdoa sebelum dan sudah. Untuk kesehatan kita juga malah membuat program istilahnya apa itu olahraga atau senam sehat. Itu Bu Khalid. Kalau makan bersama itu Pak masuk di Oh iya, bisa Ibu untuk makan bersama bagus. Itu bisa diterapkan terus Bapak Ibu, sehingga kita bisa mengontrol apa konsumsi yang dikonsumsi anak didik kita. Apakah sudah mohon maaf memenuhi 4 sehat 5 sempurna? Apa banyak yang mengandung bahan pengawet? Nah, di sini kita bisa memberikan pengarahan, pembelajaran kepada anak didik kita untuk bersikap hidup bersih, terutama makanan. Iya Bapak, iya Ibu, boleh dengan memberikan program makan bersama. Oke. Ada yang lain? Oh ya, Bu Widya, monggo. Menurut paparan Pak Tri tadi kan disampaikan adanya keyakinan kelas ya. Ya. Keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama dengan warga di kelas kita dan siswa dan guru di kelas Iya, tersebut. betul. Yang ingin saya tanyakan, apakah keyakinan kelas tersebut bisa dijadikan sebagai keyakinan sekolah? Gitu. Oh, Itu saja ya. pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya Bapak Ibu, tadi pertanyaannya apakah keyakinan kelas bisa dijadikan sebagai keyakinan sekolah? Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan di dalam suatu kelas, satu kelas tersebut. Nah, pertanyaannya apakah bisa? Bisa. Ya, melalui jadi setiap guru untuk istilahnya membuat kelasnya itu lebih efektif, lebih berjalan, ya. Dia akan membentuk suatu keyakinan dengan siswanya. Ya, nah, dari keyakinan-keyakinan tadi kita bisa usulkan di dalam rapat. Kita usulkan dalam rapat, lah apakah keyakinan tersebut bisa dibuat menjadi keyakinan sekolah? Bisa. Contoh tadi datang tepat waktu, ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa dijadikan satu keyakinan sekolah. Jadi bukan kelas A saja yang menerapkan keyakinan datang tepat waktu, tetapi kelas yang lain juga bisa dijadikan kelas dijadikan keyakinan sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Ada yang lain? Bapak Ibu ada yang bertanya? Cukup? Oh iya, ya. Terima kasih. Cara yang kelima, doa kemudian dilanjutkan dengan keenam acara penutup. Demikian paparan designasi dari Pak Tri Utomo selaku calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih telah disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.